Al-Fatihah. Saya lanjutkan. Kemarin ada yang bertanya pada seorang ulama, Anda kok bisa alim gitu ya? Kok bisa cek pintere tentang suatu ilmu? Maka jawabannya, saya tidak malu untuk mengambil faedah atau bertanya ya. Dan tidak pelit untuk memberikan faedah atau mengajar. Itu bisa kamu praktekkan. Wakil Ibnu Abbas. Lan den ngendikaaken Ibnu Abbas kedua Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala anhuma. Saking Ibnu Abbas, bima sebab apa adrakta nusira al ilma ing ilmu kala ngendika sapa Ibnu Abbas bilisanin saulin kelawan lisan kang akeh takon. Sama berarti ya, kisahnya sama. Ini orang lain yang sama-sama alim ditanya, kamu gimana bisa dapat ilmu? Dengan banyak bertanya. Wakol bin lan ati akulen kang ahli mikir, banyak bertanya terus mikir. Wa inna masumiyya lan angin pastine dan arani sapa talibul ilmi wong kang luru ilmu ing aran ma taqulu likasrotin ma krono ma taqulu likasrotima apa sing ma opo takulu kang ucap sira likas rotima krono akeh barang yakulu kang ucap sapa tolibul ilmi fi zamani ing dalam zaman al awali kang awal atau kuno. Ma takulu fi hadhil mas'alah ing lafaz ma takulu fi hadhil mas'alah ing dalam ikilah masalah. Maksudnya wa inna masumiyya talibul ilmi ma taqulu li kasrati ma yaquluna fi zamanil awal. Ma taqulu fi hadhihi masalah. Yang dikatakan pencari ilmu adalah nanti ini saya lewati dulu ya, nanti saya pahami dulu. Ini istilahnya apa? Saya lanjutkan. Wa inna ma tafaqqaha Abu Hanifah rahimahullahu taala lan aing pastine dadi alim fikih sapa Abu Hanifah rahimahullahu taala bi kasratil mutarahat kelawan akeh debat. Wal mudzakarah itu saling mengingatkan. Fi dukanihi ing dalem tokone Abu Hanifah. Ini unik menurut saya. Bedanya ulama dulu dengan sekarang. Kalau sekarang kan belajar itu di masjid, di sekolah. Kalau ulama dulu itu alim-alim di toko ya. Alim-alimnya di toko, di pasar. Kenapa? Karena ketika menemui masalah itu langsung ditanya hukumnya. Oh tadi anak uang utang, terus nggak bayar-bayar ya apa hukumnya? Oh tadi timbangannya kurang ya apa? Jadi alim itu ada di tempat jualan. Hina kana bazzazan. Nalika ana sapa Abu Hanifah iku bazzazan bakul kain. Jadi seorang Abu Hanifah yang alim fikih itu asli pekerjaannya untuk menghidupi kehidupannya itu adalah dagang kain. Fabihadza yu'lamu, mongko krana iki cerita yu'lamu dan ngerteni apa anna tahsilal ilmi sedune ngasilaken ilmu wal fikih lan fikih iku ya jetami. Dadi kumpul apa tahsil ma'al kasbi sertane nyambut Maka karena cerita ini maka dibuat kesimpulan oleh banyak orang bahwa hasil dari ilmu dan fikih itu disebabkan berkumpul dengan pekerja. Jadi nggak bisa kita itu jadi orang ahli kalau cuma diem di kantor atau diem di ruang belajar, nggak turun ke lapangan. Kalau mau bilang ahli psikolog ya harus meneliti orang-orang ya, nggak bisa bilang psikolog itu cuma ngedek buku. Sama dengan dokter, yang dikatakan dokter itu kalau sudah menghadapi pasien. Nggak bisa dokter itu cuma ngedek buku.
toh? Kamu saya kasih rumusan orang cerdas ya. Orang berhasil salah satu sebabnya itu kan cerdas ya. Orang berhasil atau sukses itu bagian dari faktornya ya, selain mujur, selain dan lain-lain, itu salah satunya adalah cerdas. Bisa fokus? Alvan, nanti saya suruh pindah ke depan. Masalahnya sekarang orang itu salah tafsir, dikira cerdas itu bawaan dari lahir. Itu yang membuat orang-orang itu putus asa dan males. Wong saya bukan turunan orang cerdas gitu ya. Padahal cerdas itu selain faktor dari lahir, pengembang utamanya itu adalah belajar atau diasah. Jadi nggak ada gunanya turunan orang cerdas kemudian nggak rajin. Jadinya nggak cerdas, nggak pintar. Ya. Makanya rajin atau disiplin itu akan mengalahkan kepandaian. Itu kamu pegang baik-baik dan saya percaya itu. Rajin atau disiplin itu akan mengalahkan kepandaian. Kenapa? Saya itu kalau mikir, menganalogi kecerdasan atau ilmu itu seperti orang bangun. Jadi cobaannya kalian untuk ilmu, kalau mau jadi cerdas itu cobaannya satu, kalian menjadi bosan. Ilingono ya, yang bolos-bolos. Pasti kamu akan terbesit di hatinya. Saya bosan sekolah karena jam itu berangkat, jam 12 pulang, jam 7 berangkat, seragaman, buku, jam 11 pulang, tiap hari seperti itu. Ya. Itu rawan terjadi kebosanan. Ya, cobaan yang orang nuntut ilmu kalau mencegah dia kecerdas, makanya dia nggak pandai-pandai itu apa? Karena dikalahkan oleh rasa bosan. Ya. Terus gimana mengatasi kebosanan itu? Kamu pikirkan gini. Sebenarnya saya melakukan aktivitas ini jam 7 sampai jam 11, ada tujuan yang mau dicapai nggak? Kalau nggak ada tujuan kan berarti sia-sia, ya berhenti saja. Ya. Sekarang pertanyaannya, kamu sekolah jam 7 sampai jam 11 tiap hari, aktivitas yang sama ada tujuannya nggak? Ada atau enggak? Enggak? Ada kan ya? Ada kan? Ada yang dituju. Kalau yang laki-laki pengen dapat pekerjaan bagus ya, dapat pekerjaan. Ada yang dituju. Hampir sama dengan orang bangun. Ciri orang cerdas itu satu, dimulai dari disiplin. Dan salah satu ciri disiplin itu bisa melakukan hal sama di waktu yang sama di setiap hari. Itu yang salah satu rahasia kenapa orang Jepang itu sukses. Karena salah satu disiplin yang ditekankan adalah bisa melakukan hal yang sama di jam yang sama tiap hari. Ya. Makanya ya, tolak ukur kalian nggak bisa disiplin, kalian gampang bosen dan mutung tengah jalan. Ya, gampang bosen mutung tengah jalan. Kamu tahu orang bangun itu ada botol yang ditata di sama persis, iya apa enggak? Bisa bangun itu enggak teratur. Sekarpan, mari masang batu, masang botol, masang kayu sekarpan, bisa atau enggak? Kan enggak bisa, enggak akan jadi rumah. Rumusnya orang nuntut ilmu itu kayak gitu. Maka bangunan itu bisa jadi bangunan itu kalau ada data yang ditata sama, dengan tatanan yang sama. Dan ada tukang yang mikir kapan bata itu harus berhenti untuk dibuat jendela atau pintu. Orang nuntut ilmu itu kayak gitu. Dia harus melakukan hal yang sama di tiap harinya dan dia harus paham di mana atau di usia berapa atau di waktu keberapa saya harus mulai beralih. Ya, saya harus mulai beralih.
Kalau kemarin saya sebutkan, saya harus mulai alih bab, saya harus mulai alih ilmu. Ini kalau saya praktekkan kembali lagi di bidang saya, ini yang tahu hanya guru dan murid nggak pernah tahu. Kenapa kok di suatu TPQ itu kepala itu adalah tempat untuk tes naik jilid? Karena kepala itu yang menentukan dan harus tahu kapan anak ini harus pindah bab atau naik jilid gitu ya. Karena kalau nggak diatur kayak gitu, loss. Dan seperti orang bangun nggak ada tukangnya, kapan harus dikasih pintu, kapan harus dikasih jendela. Jadinya apa? Kan nggak teratur. Jadi bangunan tapi pada akhirnya nggak ada pintunya, atau pintunya nggak pas, akhirnya bongkar lagi, kan kayak gitu. Sama dengan kayak gitu. Bahkan saya membuat aturan di kelas Quran itu, ada aturan yang mungkin ini agak kurang dipahami, tapi ini saya jelaskan. Saya ngasih 2 macam fotokopi di kelas Quran. Satu fotokopi yang ada tulisan rinciannya, satu fotokopi yang cuma kotak-kotak tok, nggak ada apa-apanya, cuma ada lafaznya. Saya bilang kayak gini sama gurunya, kalau anak sudah hafal ya, di teori tajwid yang di fotokopian agak tebal, dilarang pegang itu dan cukup pegang kotak-kotak. Itu saya buat aturan kayak gitu. Tapi memang saya tahu alasannya. Saya memang tahu alasannya. Dan itu sama seperti tukang yang ngawasi bangunan. Nah, makanya ketika kalian punya program belajar, kalau saya contohkan yang di sini yang pasca tahfidz itu, yang pasca TPQ itu tahfidz. Kalau kalian mungkin yang ikut SH ya, itu kan program belajar. Program belajar itu apa? Satu ilmu yang saya tekuni khusus sampai saya mencapai hasil yang kelihatan maksimal. Ya, macam-macam. Kalau yang ikut kursus apa? Kalau kalian menekuni program belajar, apapun program belajar, entah itu bahasa Inggris, entah itu hafalan Quran, entah itu bela diri, bagian dari kunci keberhasilan itu kalian bisa belajar mandiri. Belajar mandiri itu apa? Ya, belajar yang tidak mengandalkan, yang tidak hanya mengandalkan ketika kumpul bareng. Ya, sama jam belajar di apalan itu hari sekian sampai sekian, di jam mari maghrib sampai isya, itu kan terbatas, cuma 1 jam atau mungkin cuma setengah jam. Kalau di bela diri apa? Kalau di jahit mungkin kursus cuma dari jam 7 sampai jam 9 kursus, habis itu di rumah nggak kursus. Nah, kalau pengen berhasil ya, kalian harus bisa disiplin waktu yang itu sifatnya mandiri. Saya punya jam belajar ya. Saya punya jam belajar habis maghrib, habis isya, itu wajib ya, wajib umpamanya jam belajar. Maka itu nggak boleh tergantung oleh sekolah. Ketika sekolah libur, maka belajar tetap berlangsung di rumah. Ya, saya punya jam belajar di selain jam maghrib sampai isya. Umpamanya saya punya belajar di habis subuh di rumah. Itu namanya belajar mandiri. Sama dengan orang yang ikut kursus jahit. Orang ikut kursus jahit karena kalian kan belum pernah ya. Kalau suatu saat kalian kursus jahit itu paling cuma 1 jam atau 2 jam. Kalian kalau enggak mengandalkan belajar mandiri di rumah, itu lama ya. Berarti harus menyisihkan, iya saya kursus 1 minggu sekali, tapi di luar 1 minggu sekali itu saya praktek sendiri di rumah. Itulah kenapa ya, kalian akan menemukan ya, orang itu tanpa sekolah, tanpa kursus itu kok pinter ya. Nggih. Sepeda ya? Nggih, men, tak konduk. Nggih, saya kita ini. Kurang cuti 5 menit. Mari ya, mari. Ikut dong ya. Riki, ambilkan sepeda ini di depan dapur itu.
Kenapa ada orang yang tidak sekolah tertentu kok dia pinter? Ada orang sekolahnya alia, dia tiba-tiba bisa pinter dandani komputer, padahal nggak sekolah, nggak kursus. Itu artinya bukan berarti dia nggak belajar, dia bisa belajar mandiri. Belajar dewe, nggak perlu ikut kursus, nggak tergantung sekolah, tapi dia bisa belajar. Makanya kenapa ini jangan kamu heran, wong saya sekolah kok dikalahkan yang nggak sekolah, ya. Wong saya sekolah kok dikalahkan yang nggak sekolah. Makanya ada yang sekolah mesin ya, SMK mesin. Kok pekerjaannya kok dikalahkan orang yang nggak sekolah mesin? Itu berarti belajar kamu yang dikalahkan oleh orang yang tidak sekolah mesin, bukan urusan sekolah nggak sekolahnya. Jadi kamu itu harus kerasnya itu keras belajar. Ya. Jadi nggak usah, aku nggak sekolah SMK wes, mama. Wong itu loh yang sekolah SMK dikalahkan dengan yang tidak sekolah SMK. Bukan kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya bukan kayak gitu. Maka kalau kamu ingin berhasil di suatu bidang, belajarlah dengan keras dan belajar mandiri atau tidak hanya mengandalkan sekolah. Ya. Ada gurunya kan? Iya. Saya akhiri, wallahu a'lam.